Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Ibu Sania dalam mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita absen dulu ya. Yang Ibu sebutkan namanya, angkatkan tangan kanannya. Abdullah, hadir. Anissa, hadir. Fadli, angkat tangannya pakai tangan yang dicintai Rasul ya. Mana tangan kanannya coba? Nah, gitu ya. Hanif, hadir. Syifa, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, setelah semua tadi di absen, alhamdulillah ya hadir semua anak-anak. Ibu di sini akan perkenalkan diri juga. Ibu di sini tidak sendirian. Ibu ditemani dengan dua teman ibu. Nama Ibu Sania Fadilah dan Ibu ditemani dengan Ibu Siti Nur Hasanah dan Ibu Zuha Aroyan. Nah, setelah perkenalan, mari kita baca doa dulu yuk biar berkah pembelajaran hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh iya, mungkin anak-anak bertanya-tanya ya, apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini? Tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak bisa mengetahui bagaimana cara menghitung keliling bangun datar, cara menghitung luas bangun ruang, volume bangun ruang, dan apa saja sih benda-benda yang ada di sekitar kita yang termasuk kepada bangun ruang atau bangun datar. Nah, semua itu akan Ibu Zuha Aroyan dan Ibu Siti Nur Hasanah jelaskan dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak semua, Ibu di sini bersama Ibu Zuha dan Ibu Nuril. Kita panggil dulu aja ya, biar lebih gampang gitu ya bilangnya. Ibu Siti Nur Hasanah terlalu panjang. Ibu Nuril akan menjelaskan materi atau membawakan pembelajaran tentang keliling bangun datar, luas dan volume bangun ruang. Nah, sebelum kesana, coba kita ulangi lagi materi yang minggu kemarin. Masih ingat tidak minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Apa? Satuan. Betul. Terus apa lagi? Jam. Terus apa lagi? Panjang. Terus menit. Oh, oke. Biar lebih mudah lagi, coba Ibu mau tanya dong. 1 tahun berapa bulan ya? Siapa yang tahu? Angkatkan cung tangannya. Siva, berapa bulan Siva? 12, betul. Coba kalau 1 menit berapa detik ya? Siapa yang bisa jawab? Coba deh Hanif, berapa detik 1 menit? 30. Kok 30 detik sih? Coba yang lainnya masih ingat tidak ya pelajaran minggu kemarin? 60 detik. Betul, 1 menit adalah 60 detik. Terus masih ingat gak ya tentang yang kalau misalnya kita pagi-pagi berangkat jam 6 subuh, sedangkan kita berangkat ke sekolah jam 6 subuh, sampai di sekolah kita jam 7, berarti kita menghabiskan waktu berapa jam ya? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Siva, berapa Siva? 1 jam, betul. Nah, setelah anak-anak mengingat pembelajaran yang minggu kemarin, hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar, luas dan volume bangun ruang. Nanti Ibu Siti Nur Hasanah, Ibu Zuha Aroyan dan Ibu akan menjelaskan apa itu bangun datar, apa itu bangun ruang, bagaimana menghitung kelilingnya, bagaimana menghitung luas dan volumenya. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Ibu Siti Nur Hasanah dahulu ya. Silakan Ibu Siti Nur Hasanah. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak tetap diberi kesehatan,
kebaikan, tetap diberi semangat, tetap diberi keceriaan dalam belajar ya. Amin. Nah, anak-anak, ibu mau tanya nih, apakah ada yang sudah kenal dengan ibu? Ya, tadi sudah dikenalkan ya oleh Ibu Sania. Nama ibu adalah siapa? Ibu Siti, tetapi panggil saja dengan Ibu Nuril karena Ibu Siti sudah banyak ya yang namanya Siti di sini. Ada nggak anak-anak yang namanya Siti? Ya, ada ya. Jadi panggil aja Ibu Nuril. Nah, anak-anak, ada yang sudah tahu sekarang kita akan belajar apa? Iya, kita akan belajar matematika. Ada yang tahu materi pelajaran hari ini? Tidak? Tidak ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari luas dan keliling bangun datar. Nah, waktu kelas 2, teman-teman sudah belajar bangun datar? Sudah kenal dengan bangun datar? Ya, sudah pernah dibahas ya di kelas 2 ya. Nah, coba sekarang Ibu tes lagi. Bangun datar itu apa sih? Contohnya kayak gimana bangun datar itu apa saja? Ya, ada persegi panjang, lingkaran, dan masih banyak lagi ya. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan keliling dan luas bangun datar. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu punya cerita nih. Simak ya cerita Ibu, siap? Ya, pada hari Minggu, Ahmad mengisi waktu liburannya itu dengan melukis. Karena Ahmad sangat senang melukis. Nah, setelah selesai lukisannya, Ahmad memajang lukisannya menggunakan bingkai foto atau figura. Ada yang tahu bingkai foto atau figura itu apa sih? Iya, betul Andri. Bingkai foto itu adalah tempat menyimpan foto yang nantinya itu dipajang biasanya di dinding atau di kamar nih, bisa ya nanti ya. Nah, Ahmad biasanya menggunakan bingkai foto atau figura itu yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, masih ingat tidak bentuk persegi atau persegi panjang itu seperti apa? Iya, kalau persegi itu kotak, kalau persegi panjang itu kotaknya yang panjang, yang gini ya, panjang. Nah, di sini Ibu membawa contoh bentuk persegi, bingkai foto yang berbentuk persegi. Nih, contohnya ya. Bisa dilihat? Jelas tidak? Jelas ya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat bingkai foto yang berbentuk persegi. Ternyata bingkai foto atau figura yang Ibu miliki itu sama dengan bingkai foto yang selalu digunakan dengan Ahmad. Nah, sekarang Ibu akan menentukan keliling dari bingkai foto yang Ibu punya. Gimana ya caranya? Ada yang sudah tahu? Belum? Mari kita pelajari bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu sudah mempersiapkan kardus yang sama ukurannya dengan bingkai foto yang ini, yang Ibu bawa tadi ya. Nah, kardus ini kita akan menentukan keliling persegi. Kita simak ya. Kalau ke sini itu panjang, kalau ke sini lebar. Sekali lagi, kalau ke sini apa? Kalau ke bawah panjang, kalau ke sisi lebar. Nah, sekarang kita hitung ya. Yang pertama kita hitung panjangnya persegi. Ada berapa? Kita hitung koreknya. Di sini kelihatan kan ada korek? Iya, kita hitung ya panjangnya. 1, 2, 3. Ada 3 korek. Kita tulis panjangnya persegi ada 3 korek. Nah, sekarang kita lihat lagi yang luasnya, yang minggir gini ya. Kita lihat. Ayo kita hitung yang koreknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 korek. Luasnya ada 5 batang korek. Nah, kita masukkan ya. 2 dikali 3 batang korek
ditambah 2 dikali 5 batang korek. Nah, kita hitung ya. Yang pertama kita hitung yang 2 kali 3. 2 dikali 3. 3 batang korek. 2 kali 3 berapa? Iya, 6. Pinter sekali anak-anak ya. Nah, ditambah 2 kali 5. Sekarang 2 kali 5 berapa? Iya, 10. 6 batang korek berarti ada berapa? 6 batang korek ditambah 10 batang korek sama dengan 16 batang korek. Yeay, pinter sekali ya anak-anak ibu ya. Nah, tadi ada yang ini nggak, ada yang bingung nggak? Ibu 2 itu dari mana sih? Ada yang bingung? Ya anak-anak, jadi angka 2 itu dari rumus keliling perseginya. Rumus keliling persegi. Nah, nanti untuk rumus tentang keliling, tentang luas bangun datar itu nanti selanjutnya akan dipelajari oleh anak-anak di kelas 4, 5, atau 6. Ya anak-anak ya, mengerti? Iya. Nah, anak-anak, setelah tadi kita menentukan kelilingnya, kita sudah tahu keliling persegi yang ibu bawa atau figura yang ibu bawa yang berbentuk persegi, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan menentukan luas perseginya. Nah, baik anak-anak, perhatikan di sini ada gambar persegi yang dimana di dalam gambar persegi itu ada kotak-kotak. Nah, ada yang kotak warna oranye, ada yang kotak warna hijau. Nah, untuk menentukan luas kita cari dulu nih panjang perseginya berapa. Tadi kata ibu kalau panjang yang gimana? Yang garis yang ke bawah. Kalau lebar garis yang ke samping. Nah, sekarang kita tentukan dulu panjangnya. Ada berapa? Ada berapa kotak panjangnya? Kita hitung bareng-bareng ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kotak, kita tulis. Nah, untuk luas persegi itu langsung kalikan saja. Dikalikan dengan yang mana ibu? Dikalikan dengan lebar. Kita hitung lebarnya. Ada berapa lebar garis yang ke samping? Ada berapa? Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 kotak. Jadi panjang dikali lebar persegi tersebut adalah 5 dikali 4 sama dengan 20. Bagaimana anak-anak, sudah mengerti? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak? Tidak ya. Baik, sekarang kita akan mengisi soal. Kita akan bahas bareng-bareng ya. Nah, sekarang kita akan menentukan keliling dan luas bangun datar yang ada di gambar. Nah, soal nomor 1 bisa dilihat di gambar ya. Ada. Nah, sekarang kita menentukan keliling dulu. Perintahnya menentukan keliling. Nah, anak-anak lihat nomor 1, panjangnya ada berapa batang korek api? Ada 3. Kita masukkan ke dalam kolom jawaban. 2 dikali 3 ditambah. Nah, sekarang kita lihat lebarnya ada berapa? Sama ya, ada 3 ya. Jadi ditambah 2 kali 3 sama dengan 2 kali 3 berapa? 6 ditambah 2 kali 3 juga berapa? 6. Jadi 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi kelilingnya itu ada 12 batang korek api. Ya, selanjutnya kita akan ke soal nomor 2. Nah, kita lihat ya. Soal nomor 2, panjangnya ada berapa? Kita hitung ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batang korek api. Coba teman-teman udah menghitung belum? Betul ada 7? Iya, panjangnya ada 7. Kita tulis dulu di kolom jawabannya. 2 dikali 7. Nah, sekarang kita akan hitung lebarnya. Kita hitung ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 2 kali 5. Sama dengan 2 kali 7 berapa? 2 kali 7, 14. Pinter. Ditambah 2 kali 5. Yang tadi Ibu sudah jelaskan 2 kali 5 berapa? Iya, 10. Jadi 14 tambah 14 tambah 10 sama dengan 24 batang korek api. Selanjutnya ke soal nomor 3. Kita masih menghitung kelilingnya. Nah, panjangnya ada berapa? Ada 4. 2 dikali 4. Nah, sekarang kita hitung lebarnya. Lebarnya ada berapa? Ada 5. Ditambah 2 dikali 5. Sama dengan, kita hitung dulu yang 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 8 ditambah 2 kali 5 berapa? 10. Jadi 8 ditambah 10 sama dengan 18. Pinter ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4 ini menentukan luasnya. Nah, kita hitung ya. Panjangnya ada berapa? Ada 5. Lebarnya ada 7. Jadi 5 dikali 7 sama dengan 35. Anak sekarang soal terakhir nih. Kita masih menentukan luas. Nah, kita lihat panjangnya ada berapa? Ada 7 dikali luasnya 6. 7 dikali 6 sama dengan 42. Pinter anak-anak. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, setelah kita tadi menentukan luas dan keliling persegi, sekarang kita juga akan menentukan keliling dari segitiga. Namun sebelumnya, Ibu punya cerita nih. Simak dulu ya cerita Ibu ya. Fatimah adalah seorang penjahit. Untuk membuat sebuah baju, Fatimah harus memiliki banyak keterampilan. Salah satu keterampilannya yang sangat penting bagi seorang penjahit adalah mengukur. Jika Fatimah tidak memiliki keterampilan tersebut, maka baju yang dijahit mungkin tidak cocok ukurannya. Nah, jadi mengukur luas, keliling juga sangat diperlukan untuk seorang penjahit. Nah, baik, selanjutnya kita akan menentukan keliling segitiga. Nah, di sini ada gambar segitiga sama ya yang diukur dengan batang korek api. Sudah terlihat ya angkanya ya, jadi tidak usah dihitung ya. Nah, baik. Untuk menentukan keliling segitiga itu tinggal ditambahkan saja. Nah, di bawah ada angka 5, di samping kanan ada angka 6, di samping kiri ada angka 6. Jadi 5 ditambah 6 ditambah 6. Kita hitung ya. Baik, kita hitung bareng-bareng. Yang pertama 5 tambah 6. 5 tambah 6 sama dengan 5 tambah 6 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, terus ditambahkan lagi dengan 6 karena belum selesai ya itu ya. Jadi 11 ditambah 6 sama dengan 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17. Jadi ada 17 batang korek api. Mengerti? Alhamdulillah. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami keliling segitiga, Ibu punya soal. Nah, kita kerjain bareng-bareng ya. Soal yang pertama, dilihat juga ada gambar segitiga. Nah, kita hitung bawahnya ada berapa? Ada berapa batang korek api bawahnya? Ada 4. Kalau samping kanannya ada 5. Samping kirinya juga ada 5. Jadi 4 tambah 5 tambah 5. Nah, kita hitung ya. 4 tambah 5 berapa? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambah 5 lagi, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada 14 batang korek api. Selanjutnya ke soal nomor 2. Nah, di situ juga ada gambar segitiga lagi, yang mana bawahnya kita hitung ya. Bawahnya ada berapa? Ada 5 batang korek api. Di samping kanannya ada 5 batang korek api. Samping kirinya ada 5 batang korek api. Jadi 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 5 tambah 5 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi ada 15 batang korek api. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3, bawahnya ada berapa batang korek api? Ada 5 batang korek api. Samping yang ke satunya ada berapa batang korek api? Ada 3 batang korek api. Yang samping keduanya ada 4 batang korek api. Jadi 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 5 tambah 3 5, 6, 7, 8. 8 tambah 4 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 batang korek api. Anak, tinggal 2 soal lagi nih. Kita kerjakan ya. Soal nomor 4. Nah, kita kerjakan, kita hitung batang korek apinya. Ada berapa? 3 ditambah 4 ditambah 6 sama dengan 3 tambah 4 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 batang korek api. Anak-anak, ternyata ada 6 soal. Jadi kita mengerjakan 2 soal lagi ya. Untuk nomor 5, kita hitung ya batang korek apinya. Ada berapa? 5 tambah 4 tambah 4 sama dengan 5 tambah 4 9. 9 tambah 4 9, 10, 11, 12, 13 batang korek api. Nah, selanjutnya soal terakhir nih, soal nomor 6. Kita hitung ya. Kita hitung batang koreknya. 4 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan, kita hitung dulu ya. 4 tambah 6 sama dengan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ditambah 6 berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ada 16 batang korek api. Nah, alhamdulillah anak-anak, pelajaran yang dapat Ibu sampaikan sudah cukup.
selanjutnya akan disambung oleh Ibu Tania Fadilah. Terima kasih ya, mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan dan kesalahan dalam menjelaskannya. Terima kasih Ibu Nuril. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keliling bangun datar. Anak-anak penasaran? Bangun datar itu apa ya? Ada yang tahu? Ini tidak ada yang tahu? Bagaimana? Abdullah tahu bangun datar itu apa ya? Oke, Ibu langsung jelaskan saja ya. Bangun datar adalah bangunan yang datar dan yang memiliki dua dimensi. Dua dimensi ini tuh apa ya? Dua dimensi ini adalah panjang dan lebar. Tidak memiliki tinggi dan tebal, jadi sudah pasti hanya memiliki panjang dan lebar. Oke anak-anak, kita coba menghitung keliling dari bangun datar persegi panjang ini ya. Panjangnya adalah 5 cm, sedangkan lebarnya adalah 3 cm. Lalu bagaimana cara menghitungnya Ibu? Cara menghitungnya adalah 2 dikali panjangnya yaitu 5 cm ditambah 2 dikali 3 cm. Coba kita hitung dulu ya. Kita hitung panjangnya dulu ya. Panjangnya itu tadi kan 5 cm. Jadi 2 dikali 5 sama dengan, ada yang tahu? Oke Hanif, berapa? 10, betul. 2 dikali 5 sama dengan 10. Kita simpan ya, 10. Terus kita hitung lebarnya. Lebarnya adalah 3 cm. Siapa yang bisa jawab? 2 dikali 3 sama dengan berapa ya? Oke, Anissa, 2 dikali 3 sama dengan 6, betul. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, tadi panjangnya 2 kali 5 berapa? 10 ya. Sekarang lebarnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 10 ditambah 6 sama dengan 10. Di 10 ditambah 6. Jadi berapa? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi hasilnya adalah 16. Keliling dari bangun datar persegi panjang ini adalah 16 cm. Oke, mungkin anak-anak bertanya, Ibu kenapa kok dikali 2? Nah, nanti kalian semua akan mempelajari kelas tinggi ya, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Kalian akan membahas rumus dari bangun datar, keliling bangun datar. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut mencari keliling dari bangun datar selanjutnya. Bangun datar selanjutnya adalah, ada yang tahu ini bentuk apa? Apa? Segitiga, betul. Ini adalah bentuk dari segitiga. Segitiga apa ya? Segitiga siku-siku. Bentuk dari segitiga siku-siku ini memiliki sisi 3 cm, yang di bawahnya 4 cm, yang miringnya 5 cm. Kita coba keliling dari bangun datar segitiga ini. 3 cm ditambah 4 cm ditambah 5 cm. Dikarenakan rumus dari keliling segitiga ini adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi, yaitu 3 ditambah 4. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ditambah 5, sisi yang miringnya, yang miring ini. 7 ditambah 5 sama dengan 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi keliling dari bentuk segitiga ini adalah 12 cm. Baik, itulah anak-anak materi tentang keliling bangun datar. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Silahkan Ibu Juha.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana nih? Masih pada semangat tidak untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Masya Allah, masih pada semangat semua ya. Nah, kali ini Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin sebelumnya Ibu sudah diperkenalkan oleh teman Ibu, yaitu Ibu Sania pada awal pertemuan tadi ya. Nah, kali ini Ibu akan memperkenalkan diri secara langsung. Perkenalkan anak-anak, nama Ibu Zuha Aroyan. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan panggilan Ibu Zuha. Anak-anak, hari ini kalian sudah tahu kan kita akan membahas apa? Yap, tadi sebelumnya sudah dijelaskan dulu oleh Ibu Nuri dan Ibu Sania mengenai materi bangun datar. Ya, ini tentang bagaimana mencari keliling serta luas dari bangun datar menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu bisa menggunakan satuan persegi dan juga menggunakan korek api. Nah, gimana? Mudah kan? Dan kalian sudah memahaminya? Wah, hebat! Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi yang lebih menarik nih. Karena apa? Karena tidak banyak melibatkan hitung-menghitung. Nah, tadi kan sebelumnya mungkin udah pada pusing ya, karena banyak hitung-hitungannya. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai simetri lipat dan juga simetri putar. Nah, simak ya apa yang dijelaskan oleh Ibu. Oke, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak mengenai apa sih itu yang dimaksud dengan simetri putar dan simetri lipat. Mungkin dari anak-anak ada yang sudah mengetahuinya atau mungkin sudah ada yang pernah mendengar. Oke, karena masih pada diam semua nih, Ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu ya. Jadi, simetri lipat itu merupakan jumlah lipatan pada bangun datar yang membentuk dua atau lebih bangun datar yang sama. Nah, untuk menentukan simetri lipat ini pada bangun datar, kuncinya adalah ketika dilipat akan menjadi dua atau lebih bangun datar dengan sisi dan sudut dan bentuk yang sama. Nah, sedangkan simetri putar itu merupakan jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak bisa kembali di posisi awal. Nah, untuk menentukan simetri putar ini kuncinya adalah sisi yang sama. Misalnya persegi ABCD dengan panjang sisi yang sama. Jadi, untuk menentukan simetri putar ini, perhatikanlah sisi sama besarnya. Gimana? Apakah rumit? Atau mungkin sudah paham? Mungkin penjelasan Ibu rumit, jadi Ibu akan menjelaskannya lagi lebih rinci dan lebih detail ya. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak mengenai macam-macam bangun datar, kalian sadar tidak sih bahwa bentuk bintang itu menyerupai kumpulan dari bangun datar segitiga. Nah, sedangkan bangun datar segitiga ini memiliki macam yang diantaranya adalah segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan juga segitiga siku-siku. Nah, mungkin sebelumnya dari anak-anak ada yang mungkin masih kesulitan dalam membedakan di antara mana sih yang segitiga siku-siku, mana yang segitiga sama sisi, dan juga mana yang segitiga sama kaki. Jadi, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya atau mungkin memberitahu bentuk ketiganya agar anak-anak tidak tertukar lagi. Nah, jadi yang ini merupakan segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena kedua sisinya memiliki panjang yang sama, namun sisi lainnya, yang satunya, itu memiliki panjang yang berbeda. Makanya segitiga ini disebut dengan segitiga sama sisi, sama kaki. Lalu yang kedua ada segitiga sama sisi.
seperti yang di sebelah ibu. Nah, segitiga sama sisi ini disebut segitiga sama sisi karena segitiga ini memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Jadi ketiga sisinya itu sama panjang. Lalu yang ketiga ada segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini bentuknya itu segitiga yang tertidur seperti ini. Jadi dia tidur segitiganya. Terus memiliki dua sisi, bisa dua sisi yang sama, bisa berbeda-beda gitu. Selain bangun datar segitiga, juga ada bangun datar segi empat. Nah, bangun datar segi empat ini juga ada macam-macamnya anak-anak. Seperti nih, ibu tadi baru saja menggunting dan melipat. Nah, diantaranya bangun datar persegi ini ada bangun datar persegi empat. Nah, bangun datar persegi empat ini memiliki sisi yang sama panjang keempatnya, dan kotaknya itu jika diputar dia sama. Dan yang kedua ada bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang ini juga persegi empat, tapi dia memiliki dua sisi yang berbeda. Jadi ada yang sisi panjang, ada yang sisi pendek. Selanjutnya ada juga persegi yang disebut dengan jajar genjang. Disebut jajar genjang karena jajar genjang ini memiliki, yang keduanya ini miring, dia juga memiliki panjang yang sama, lalu atasnya lurus begini. Jadi dua sisi aja yang miring. Lalu selanjutnya ada persegi empat. Nih, ini namanya trapesium. Jadi dia memiliki dua kaki yang sama panjang, lalu ininya bawahnya ini lebih panjang dan atasnya pendek. Dan selanjutnya lagi ada belah ketupat. Nah, persegi empat belah ketupat ini disebut persegi empat belah ketupat karena bentuknya seperti ketupat. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya juga ada ya, tadi ya. Ketukar, mohon maaf. Yang ini belah ketupat. Jadi gini, sama. Dia gini sama. Dan selanjutnya yang ini tadi layang-layang. Tadi maaf ya ibu ketukar. Jadi yang ini layang-layang karena bentuknya seperti layang-layang. Jadi yang ini pendek, yang duanya ini panjang. Oke. Selanjutnya coba anak-anak siapkan satu lembar kertas berbentuk persegi empat. Ya, persegi empat seperti milik ibu. Nah, persegi empat ini dapat kita lipat menjadi bentuk berbagai bentuk bangun datar lainnya. Kenapa? Nah, ini ibu akan mempraktekkan langsung tentang apa tadi simetri lipat. Tadi kan sebelumnya sudah ibu jelaskan ya bahwa simetri lipat itu merupakan banyaknya cara melipat bangun datar menjadi dua bagian sehingga dia sama besar dan juga berhimpitan. Nah, pertama ini persegi empat, ibu lipat pertama ya. Yang pertama ibu lipat ke bawah, saling pas ya. Nah, ketika kita lipat, berubahlah bangun datar ini menjadi bangun datar persegi panjang. Nih, tadi kan penjelasannya simetri lipat adalah banyaknya cara melipat bangun datar menjadi dua bagian. Nih, menjadi dua bagian dengan sama besar. Jadi ini sama besar dan berhimpitan. Nih, yang berhimpitan itu nempel mereka. Ini keduanya nempel.
kedua, ibu akan melipat lagi ke arah sebaliknya. Dengan menjadi dua bagian sama besar dan berhimpitan. Nah, ibu buka. Ya. Dia menyisakan atau meninggalkan bekas lipatan. Selanjutnya akan ibu lipat lagi menjadi dua bagian ke arah diagonal yang pertama. Ini yang lipatan yang ketiga ya, berarti lipatan yang ketiga. Nah, ketika segi 4 ini, persegi ini dilipat ke arah diagonal yang pertama, dia akan membentuk bangun datar segitiga. Segitiga sama sisi ya ini, karena hanya kedua sisi saja yang sama panjang, sedangkan bawahnya lebih panjang. Lalu ibu buka dan ibu lipat lagi ke arah diagonal lainnya, yang kedua. Berarti ini lipatan ibu yang keempat ya. Nah, jika sudah, dia membentuk lagi menjadi bangun datar segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki. Setelah ibu buka, nah di sini dapat kita lihat atau dapat dikatakan atau dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi itu memiliki simetri lipat 4, berjumlah 4. Kenapa? Karena kita dapat melihatnya dari banyaknya sumbu lipatan, atau ini garis putus-putus atau bekas lipatannya ya. Ini namanya sumbu simetri lipat. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Dapat disimpulkan bahwa bangun datar persegi 4 itu memiliki jumlah simetri 4. Nah, tadi kan persegi 4. Sekarang ibu akan mencoba dari kertas yang berbentuk persegi panjang. Di sini kita lihat ya, berapa jumlah simetri lipat dari persegi panjang. Pertama, di sini ibu akan melipat persegi panjang ini menjadi dua bagian ke arah ini. Satu ya, ini lipatan yang pertama. Di sini dia sama besar dan juga saling berhimpitan, membentuk bangun datar persegi 4. Nah, selanjutnya yang kedua, ibu akan melipat ke arah sebaliknya, ke arah bawah, dan akan membentuk persegi panjang seperti ini. Nah, lalu di sini ibu akan mencoba melipat persegi panjang ini ke arah diagonal. Yang pertama, nah dapat dilihat ketika persegi panjang ini ibu lipat ke arah diagonal, mungkin dia sama besar, namun masih ada sisi yang terbuka dan tidak berhimpitan, jadi tidak bisa dikatakan simetri. Ibu akan mencoba ke sisi diagonal yang lainnya. Dan ternyata sama. Dia sama besar, namun tidak saling berhimpitan atau tidak bertemu, tidak nempel. Masih ada yang terbuka. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bangun datar persegi panjang memiliki banyaknya simetri lipat, yaitu 2. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari banyaknya atau macam-macam bangun datar. Kalian tahu nggak sih, ternyata bangun datar itu memiliki simetri putar. Namun juga ada beberapa bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, bangun datar ini
harus memiliki atau memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan memiliki simetri putar. Oke, Ibu ulangin lagi tentang pengertian simetri putar ini merupakan jumlah putaran pada bangun datar di mana hasil putarannya ini akan membentuk pola yang sama sebelum diputar, tetapi tidak kembali ke posisi awal. Nah, untuk menentukan simetri putar ini kuncinya adalah sisinya itu sama. Misal, itu persegi ABCD dengan panjang sisinya itu sama besar. Jadi untuk menentukan simetri putar, perhatikanlah sisi sama besarnya. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan satu kertas ini yang berisikan beberapa bangun datar yang sudah Ibu pasang untuk melihat berapa banyaknya simetri putar pada setiap bangun datar ini. Nah, bangun datar dapat dikatakan simetri putar apabila keadaan bangun datar dapat menempati bingkainya dengan cara diputar, dan di setiap pemutarannya ini dimulai dari titik awal 0 putaran sampai kurang dari 1 putaran. Nah, di sini kita dapat lihat ada persegi panjang, ada persegi belah ketupat, ada segitiga sama kaki, lingkaran, segitiga sama sisi, dan juga trapesium. Di sini sudah ada ininya ya, titik kumpul. Karena apa? Karena pada saat bangun datar diputar akan melibatkan titik pusat atau titik tepat atau titik putaran, dan Ibu memakai titik putarannya menggunakan jarum pentul ya. Ibu memakai yang seadanya saja. Nah, di sini anak-anak perlu memperhatikan ya. Nah, sekarang coba kita lihat pertama. Di sini Ibu sudah membingkai perseginya udah Ibu bingkai ya. Nah, jadi setiap bangun datar itu minimal memiliki satu simetri putaran ya. Nah, di sini Ibu sudah mengasih ini. Ini adalah titik awal putaran. Udah kita jelaskan ya bahwa sebelumnya dengan pemutarannya ini dimulai dari titik awal 0. Berarti sebelum dia diputar ini sudah dihitung. Jadi Ibu mulai 1. Ini kita putar, lihat tidak masuk bingkai berarti tidak dihitung. Kita putar lagi 2 karena dia pas dengan bingkainya. Karena dia menempati bingkainya. 2, diputar lagi, tidak menempati bingkainya, jadi putarannya tidak terhitung. Menempati bingkainya, jadi putarannya terhitung 3. Putar lagi, tidak terhitung karena tidak menempati bingkai, diputar lagi 4. 1, 2, 3, 4, dan dia pun kembali ke titik semula. Berarti banyaknya titik putar pada bangun datar persegi ini sebanyak 4. Selanjutnya ada, kita lihat di persegi panjang ya. Lihat ini titik 0. Tadi kita perlu ingat lagi bahwa kita menghitungnya atau kita menghitungnya itu dengan pemutaran dimulai dari titik awal atau 0. Jadi udah dihitung. Jadi sebelum dia diputar itu udah dihitung. 1, 2. Nah, kembali lagi ke awal. Dan ini tidak dihitung ya, kembali di awal. Jadi banyaknya simetri putar pada bangun datar persegi panjang itu sebanyak 2 anak-anak. Paham? Alhamdulillah kalau paham ya. Nanti kalau misalkan lupa, kita ulang lagi materinya ya. Nah, selanjutnya ada ini.
bangun datar belah ketupat. Nah, dihitungnya dari titik 0. Jadi dengan pemutaran dimulai dari titik 0. Ingat-ingat ya anak-anak, sudah dihitung 1. Ya, tidak menempati bingkai, jadi dia tidak dihitung tuh. Mungkin kurang terlihat ya kalau di sini. 1, 2 karena menempati bingkai. 2 tidak menempati bingkai. Nah, berarti banyaknya simetri putaran pada bangun datar belah ketupat ini sebanyak 2, sama seperti banyaknya simetri putar pada bangun datar persegi panjang. Ini mohon maaf, lepas. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada bangun datar segitiga sama kaki. Nah, ini udah Ibu titikin titik awalnya biar tidak tertukar ya. Mungkin kurang jelas. Nih, kita putar ya. 1. Nah, ini karena dia tidak sama, jadi dia tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi. 1. Nah, ternyata banyaknya simetri putar pada bangun datar segitiga sama kaki ini sebanyak 1. Selanjutnya ada lingkaran. Nah, ini lingkaran. Kita putar ya. Ini kita kasih titik awal dulu, Ibu lupa memberi patokannya ya, biar dilihat. Kita putar. Nah, dia selalu menempati bingkainya ketika diputar. Nah, jadi ketika seperti ini dapat kita katakan bahwa simetri putar pada bangun datar lingkaran itu adalah tidak terhingga, atau biasanya tandanya seperti 8 tidur ya. 8 yang tertidur anak-anak. Seperti ini. Nah, selanjutnya di samping sini selanjutnya ada segitiga sama sisi. Nih, segitiga sama sisi. Ini udah ada ya titik patokannya. Ini titik tetapnya, titik putarannya di tengah. Ibu putar ya. 1, 2 karena dia masuk bingkai. Ini kan tidak masuk bingkai, tidak dihitung. 3, balik lagi ke semula. Ketika balik ke semula, ingat tidak terhitung. Yang dihitung itu adalah dari titik awalnya. Jadi sudah dihitung ya yang di sini 1, 2, 3. Sehingga banyaknya titik putar pada pada bangun datar segitiga sama sisi ini adalah 3. Ya, anak-anak paham sampai sini? Alhamdulillah paham. Nanti kita ulang lagi materinya ya, biar anak-anak pada inget terus gitu, nggak lupa. Selanjutnya ada di sini, trapesium. Nah, di sini dapat kita lihat trapesium. Kita mulai ya. Ini udah titiknya 1. Kita putar. Nah, di sini dia tidak menempati bingkainya, sehingga tidak terhitung putarannya. Kita putar lagi, sama, dia tidak menempati bingkainya. Kita putar lagi, tidak ya, tidak. Nah, ini dia udah kembali ke titik awal, sehingga banyaknya simetri putar pada bangun datar trapesium ini adalah 1. Nah, sekian aja ya dari Ibu. Mungkin kurang banyak ya ininya, bangun datarnya. Cuman segini aja yang mungkin bisa Ibu kasih tahu. Nanti Ibu bakal
ngasih tahu lagi untuk bangun datar yang lainnya. Mungkin kalau ada anak-anak yang mau tanya tentang bangun datar yang lain bisa. Mungkin ada anak-anak yang masih belum paham. Alhamdulillah ya paham semua. Jadi kesimpulannya dari simetri putar ini, Ibu ulangin lagi, Ibu ingat-ingat terus bahwa bangun datar dapat dikatakan simetri putar apabila keadaan bangun datar ini dapat menempati bingkainya dengan cara diputar, dan pemutarannya ini dihitung atau dimulai dari titik awal 0 putaran. Jadi sebelum dia diputar itu sudah terhitung 1 ya, 1. Nah, sampai putarannya ini sampai dengan kurang dari 1 putaran. Jadi ketika dia kembali ke awal, ini yang awal, jadi ketika diputar ya 1, 2, 3, 4. Nah, ini bukan ketika dia nyampe di sini udah balik di awal, tidak terhitung 5 karena dia sudah kembali di titik awal. Gitu anak-anak. Nah, jadi kepada saat kita memutar bangun datar ini, pada saat bangun datar diputar, ini tentunya akan melibatkan titik pusat atau titik putaran. Nah, gimana anak-anak? Apakah Ibu terlalu cepat menjelaskannya? Alhamdulillah. Nah, jadi setiap bangun datar ini minimal memiliki satu simetri putaran. Seperti apa? Seperti bangun datar trapesium dan juga bangun datar segitiga sama kaki. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa Ibu sampaikan sejauh ini. Mungkin tidak semuanya bisa tersampaikan secara bagus dan jelas. Mohon maaf ya kalau Ibu masih banyak kurangnya atau anak-anak kurang memahami penjelasan dari Ibu yang terlalu cepat menjelaskannya. Mohon maaf. Sekian saja ya dari Ibu. Semoga bisa bermanfaat materi dan pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.